warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syaikameli dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu jurnal uji klinik dengan judul Studi Klinis Pengujian Acak dan Double Blind Pilot mengenai keamanan dan efektivitas antidiabetes dari teh Rauvolfia dan citrus pada pengobatan tradisional Nigeria. Penelitian tersebut dilakukan oleh John I.A., Per Molgaard, Knut Josephson, Zostan Abdallah, Sten Honor Hansen, Klaus Cornet, Willing Mew, Erik A. Reiter, Henning Willets Petersen, Jan Christian Norregard, dan Kai Winter. Jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2011 oleh Journal of Ethnoparmakology. Berikut merupakan contoh tanaman yang digunakan pada uji klinis kali ini: Rauvolfia vomitoria dan Citrus aurantium. Di negara Edo bagian utara Nigeria, rebusan daun Rauvolfia vomitoria dengan buah Citrus aurantium diyakini memiliki efek kuratif pada diabetes apabila pasien menghindari alkohol dan mematuhi diet kalori terbatas. Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolisme yang ditandai dengan kenaikan kadar gula darah akibat gangguan dalam produksi insulin dan atau gangguan fungsi insulin yang terjadi pada tubuh. Latar belakang dilakukannya uji klinis ini yaitu karena hasil uji praklinis yang dilakukan sebelumnya pada tikus diabetes genetik dengan pemberian herbal teh Rauvolfia dan citrus selama 6 minggu menghasilkan normalisasi kadar glukosa darah, peningkatan trigliserida serum, pengurangan lemak pada mata tikus, serta perlindungan dari pankreatitis. Hal kedua yang melatar belakangi uji klinis ini yaitu pengobatan pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan teh Rauvolfia dan citrus dalam studi klinis di Denmark tidak memiliki efek akut pada glukosa darah, sehingga hasil penelitian ini tidak dipublikasikan. Namun sebaliknya, saat minum teh setiap hari selama 4 bulan, normalisasi tekanan darah dan penurunan glukosa plasma puasa terjadi masing-masing dalam bulan kedua dan ketiga. Yang melatar belakangi uji klinis ini adalah sebagian besar agen antidiabetes oral yang saat ini digunakan hanya bekerja dengan mengurangi glukosa plasma puasa dan hemoglobin glikosilasi ke tingkat yang dapat diterima. Namun, penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan juga berkembangnya komplikasi yang terkait dengan diabetes jangka panjang tidak dapat dicegah. Dilakukannya uji klinik kali ini adalah untuk menilai keamanan dan efikasi teh RC tradisional untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2 pada pasien yang sudah menggunakan OAD atau oral antidiabetic agent. Kemudian, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah teh tersebut memiliki efek penurunan jaringan lipid terhadap manusia. Metode-metode yang dilakukan selama uji klinik. Etika uji klinis. Uji coba dilakukan sesuai dengan pedoman deklarasi Helsinki dan dilaporkan menggunakan rekomendasi untuk melaporkan uji klinis acak, sebagaimana didefinisikan dalam pernyataan Consolidated Standard of Reporting Randomized Clinical Trial. Yang kedua, protokol uji coba terdaftar di UDRAC dan Badan Perlindungan Data Denmark. Semua peserta kembali menandatangani formulir persetujuan yang disimpan di Departemen Biokimia Klinis. Peserta uji klinis 26 pasien diabetes mellitus tipe 2, 11 perempuan dan 15 laki-laki berusia antara 52 dan 79 tahun. Kemudian kriteria eksklusinya antara lain adalah pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan insulin, menderita alergi yang diketahui, penyumbatan pembuluh darah, hipertensi yang tidak terkontrol, atau dengan penyalahgunaan alkohol atau obat yang diketahui. Kemudian, sebelum memasuki penelitian, para peserta menerima konsultasi individu dengan ahli gizi tentang cara terbaik untuk membatasi dan menghitung asupan kalori harian mereka. Para peserta juga dilengkapi dengan buku harian dan alat untuk mengukur gula darah dan tekanan darah di rumah. Metode pengacakan dan alur pasien. Yang pertama, 26 peserta dibagi ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok secara acak akan mendapatkan pengobatan teh RC atau placebo. Double blind dipastikan karena peserta tidak memiliki kontak dengan orang yang bertanggung jawab menyimpan kode dan alokasi kelompok. Subjek penelitian belum pernah bertemu satu sama lain sebelum mengikuti uji coba ini. Produk obat yang diinvestigasi.
Produk obat yang digunakan adalah THRC atau Rauwolfia dan citrus, serta placebo. Dalam hal ini, produk obat investigasi telah melalui persiapan produk obat investigasi, pengujian kualitas, uji keamanan, serta dosis. Hasil yang diukur pada uji klinis kali ini adalah berat badan, tekanan darah, hasil HbA1c, gula darah saat puasa, gula darah setelah makan atau postprandial, profil lipid serum, trigliserida, konsentrasi ALT, natrium, kalium, serta kreatinin. Pemeriksaan mata. Status retinopati diabetik dibandingkan sebelum dan sesudah perawatan berdasarkan foto retina. Pada pemeriksaan mata yang dilakukan di klinik mata, Rumah Sakit Universitas Frederiksburg, foto diambil sesuai dengan standar dan dinilai oleh spesialis retina terlatih berdasarkan sistem penilaian yang diakui secara internasional. Hasil uji klinik. Uji kepatuhan berdasarkan data yang dilaporkan sendiri, peserta wanita di kedua kelompok mengkonsumsi rata-rata 2020 kilokalori per hari, sedangkan pria mengkonsumsi rata-rata 3000 kilokalori per hari. Hanya 11 dari 23 peserta yang mempertahankan 1 unit alkohol per hari yang kebobolan. Yang lain mengkonsumsi sekitar 2 hingga 3 unit alkohol per hari. Satu peserta dari placebo tidak datang untuk kunjungan klinik ketiga. Kemudian untuk pemeliharaan analisis intention to treat, data dari kunjungan klinik kedua telah digunakan sebagai nilai akhir studi untuk pasien ini. Berikut adalah tabel karakteristik dari peserta uji klinik. Berikut adalah tabel perbandingan antara efek Rauwolfia citrus dan placebo pada parameter metabolik. Efek placebo yang ditandai dengan huruf A dibandingkan dengan teh Rauwolfia citrus yang ditandai dengan huruf B pada glukosa plasma postprandial. FPG1 dan FPG2 pada kolom biru mewakili pengukuran glukosa plasma puasa yang masing-masing dilakukan sebelum dan sesudah fase pengobatan selama 4 bulan. PPG1 dan PPG2 pada kolom hijau mewakili kadar glukosa plasma postprandial yang diambil sebelum dan sesudah fase pengobatan. Kemudian, delta PPG pada kolom merah adalah perbedaan antara pengukuran glukosa plasma postprandial kedua dan pertama. 5 kolom untuk setiap uji disusun dalam beberapa kelompok yang ditandai dengan kurang dari 6, 6,1 hingga 7,3 dan lebih dari 7,3% yang menunjukkan rentang nilai HbA1c pra-perawatan. Evaluasi hasil primer dan sekunder. Yang pertama, baik THRC maupun placebo tidak menyebabkan efek samping atau perubahan berat badan. Karakteristik fisik dasar dari subjek penelitian yang dirinci dalam tabel 1 sebelumnya menunjukkan bahwa kelompok perlakuan THRC tidak berbeda secara signifikan dari kelompok placebo. Tidak ada perbedaan yang signifikan juga antara nilai delta untuk berat badan, tekanan darah, penanda fungsi hati dan ginjal ketika membandingkan kelompok yang diobati dan placebo. Yang kedua, pengobatan RC mengurangi glukosa plasma postprandial pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Setelah periode pengobatan selama 4 bulan, kadar glukosa plasma postprandial berkurang secara signifikan pada subjek penelitian yang diobati dengan teh. Yang ketiga, THRC menurunkan HbA1c dan glukosa plasma puasa pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan penurunan glukosa darah sedang. Yang keempat, kadar HDL dan LDL plasma berkurang dengan pengobatan THRC. Kesimpulannya, pemberian teh Rauwolfia dan citrus selama 4 bulan kepada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Denmark menyebabkan perbaikan yang signifikan pada hiperglikemia postprandial, HbA1c, dan glukosa darah puasa tanpa efek samping atau penurunan berat badan yang signifikan. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.